Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Selamat sore saudara-saudara semuanya. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maria Harningsih yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan dan mungkin juga pengalaman ketika saya atau kami pelayanan khususnya dalam bidang pujian dan penyembahan. Kita bersyukur sore hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul, bisa mempersiapkan diri kita untuk kita bisa lebih baik lagi melayani Tuhan. Dan secara pribadi saya juga sangat bersyukur melihat perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Ini kalau cerita-cerita dulu ya. Ketika angkatan saya atau angkatan kami masuk ke sini bisa jauh berbeda kalau dibandingkan kemajuannya sudah begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati gereja Tuhan tempat ini sehingga makin hari akan semakin luar biasa bagi Tuhan. Kita seperti reuni ya. Saya juga ini reuni khususnya dengan Mas Kus. Dulu satu sekolah dasar di SD Pedalangan 2 di Banyumanik. Ya. Sebetulnya sudah ketemu beberapa waktu yang lalu ya, tapi hari ini kita bertemu khusus untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Baik, kita bersama-sama akan berdoa. Ya, karena kita adalah WL Singers ya. Saya mau tahu dulu yang WL bisa angkat tangan mungkin. Worship leader ya 1 2 3 ya. Singers mungkin. Berarti semuanya singers ya. Ya, baik ya. Karena kita adalah WL, kita singers, maka kita perlu memulainya untuk bersama-sama menyembah Tuhan ya. Bisa lagu ini ya, pujian ini. Bapakku datang, mari bersama-sama menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, Bapakku. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi, oh, ku nyanyi. Sungguh kau hebat, perbuatanmu kami nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ku nyanyi. Kami nyanyi, sungguh oh, kami nyanyi haleluya. Kami menyembahmu, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, kami menyembah, kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, kami sembahmu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan namamu. Kami di sini menyanjungmu, kami di sini memujamu sepanjang umur hidup kami. Selama kami ada, kami mau menyembahmu, kami mau meninggikan Engkau. Haleluya, Kaulah yang layak dipuji selamanya. Sungguh satu kesempatan yang indah. Sore hari ini kami bersama-sama boleh ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah ini yang selalu menjadi kerinduan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami para pemuji, para penyembah-Mu, tarik kami terus di dalam hadirat-Mu, sehingga kami akan terus merindukan Engkau lebih dari segalanya. Ya Bapa, sungguh kami berserah kepada-Mu untuk sore hari ini bersama-sama. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami ya Tuhan. Limpahkanlah urapan-Mu, limpahkanlah hikmat-Mu kepada kami, sebab kami menyadari kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kami,
segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sekali lagi salam, ya, semangat melayani Tuhan. Haleluya. Ya. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang dasar-dasar pelayanan worship leader dan singers. Ya. Nah, hal ini penting sekali bagi kita agar dasar-dasar ini yang akan menggerakkan kita di dalam kita melayani Tuhan. Dan dasar-dasar ini juga menjadi pondasi di dalam pelayanan kita yang menopang pelayanan kita. Sehingga hal ini akan membuat kita akan semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan terarah bagi Tuhan, ya, terarah untuk memuliakan Tuhan, dan kita bersama-sama tahu apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap orang percaya itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada lagi pandangan atau pendapat bahwa yang melayani Tuhan itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang memiliki jabatan rohani di dalam gereja, misalkan pendeta dan sebagainya, pengurus dan sebagainya. Bukan hanya itu. Kita pasti tidak ingin kembali ke zaman abad ke-8 di sekitar tahun 1500, di mana pada waktu itu ada pemisahan yang begitu kuat antara keimaman dan jemaat. Ya. Jadi jemaat itu digolongkan sebagai orang awam dan mereka tidak bisa ambil bagian di dalam pelayanan. Membaca Alkitab saja tidak diperbolehkan pada waktu itu. Tapi kita bersyukur pada tahun 1517 ya, ada reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Ya, dari reformasi ini kemudian menjadi satu pandangan baru bahwa semua orang percaya itu seharusnya melayani Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang berkata bahwa kita ini sudah dipanggil ya, dari kegelapan menuju kepada terang. Kita ini adalah imamat yang rajani. Apa arti imamat yang rajani? Bahwa kita semuanya orang percaya tanpa terkecuali, kita semuanya dipanggil Tuhan. Kita semuanya mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, dan dalam hal ini kita khususnya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dalam bidang pujian dan penyembahan. Nah, dalam hal memuji menyembah Tuhan pun ada panggilan secara umum. Ya. Panggilan secara umum itu apa? Bahwa setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Ada beberapa ayatnya, Mazmur 66 ayat yang kedua, Mazmur 150 ayat yang ke-6 ya. Mazmur 150 ayat yang ke-6 ini mungkin kita kenal ya, yang berkata, biarlah setiap yang bernapas memuji Tuhan. Setiap yang bernapas ini sebetulnya adalah panggilan umum ya, semua makhluk hidup. Biarlah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Hendaklah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kolose 3 ayat yang ke-16 berkata, mari kita naikkan nyanyian baru. Mari kita naikkan pujian yang bersifat spontan. Nah, beberapa ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, di dalam panggilan secara umum ini juga ada panggilan secara khusus.
panggilan secara khusus, yaitu bahwa di antara umat percaya, orang percaya yang memuji menyembah Tuhan itu, Tuhan memanggil secara khusus orang-orang tertentu untuk melayani Tuhan di dalam bidang pujian dan penyembahan. Kalau kembali tentang panggilan umum ini, semua orang percaya perlu dan harus memuji menyembah Tuhan, bagaimanapun suaranya di hadapan Tuhan, bagaimanapun kualitas suaranya di hadapan Tuhan. Tetapi dalam hal panggilan secara khusus ini, ada orang-orang tertentu yang diberikan talenta, yang diberikan karunia untuk ambil bagian dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Contohnya mungkin kita perlu buka ya untuk hal ini di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-6 mulai ayat 31 sampai 37. 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 47, maaf ya. Nah, di bagian ini sebetulnya secara umum memberikan pengertian kepada kita tentang keturunan Lewi. Keturunan Lewi itu ada 3 besar ya, ada Gerson, Kehat, dan Merari. Nah, ternyata di antara keturunan Lewi ini Tuhan memanggil secara khusus, yaitu siapa? Bani Kehat, Bani Asaf, dan Bani Merari. Bani itu artinya keturunan langsung. Kalau disebutkan Bani Kehat, berarti keturunan langsung dari Kehat dan seterusnya. Bani Kehat, Bani Merari, dan Bani Asaf ini diberi karunia dari Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan, pujian, dan penyembahan. Ketika pada zaman Raja Daud, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Raja Salomo, ketika Bani ini mereka melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan di dalam bait Allah. Kemudian juga dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai 31. Di sana disebutkan ada anak-anak Asaf, Heman, dan Yedutun. Ini merupakan juga kelompok orang yang ditugaskan untuk melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Ada hari-hari khusus, ada waktu-waktu khusus, ada jadwalnya. Ya. Sebetulnya nanti kalau kita belajar dari 1 Tawarikh pasal 6 dan 1 Tawarikh pasal 25 ini, kita sudah mendapatkan cukup lengkap tentang pelayanan kita dalam pujian dan penyembahan atau sebagai WL dan singers. Karena di sana ada apa? Ada kualitas secara rohani. Kemudian juga ada kualitas teknik yang harus dimiliki. Kemudian di sana juga ada yang namanya latihan. Di sana juga ada yang namanya jadwal-jadwal. Ya, jadi sebelum kita gereja-gereja Tuhan yang membuat jadwal tim pujian atau tim profetik di Alkitab ini ternyata sudah ada. Ya. Sebelum kita bersama-sama ngomong soal teknik, ngomong soal latihan, di Alkitab ini sudah ada. Ya. Tinggal kita bersama-sama menerapkannya. Ya. Nah, khusus di 1 Tawarikh pasal yang ke-25 ini, ayat yang ke-6, coba kita akan baca bersama-sama atau kita perhatikan bersama-sama ya. 1 Tawarikh pasal 25 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka,
pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Di ayat ini memberikan pengertian kita tentang adanya worship leader dan singers. Nah, menurut saudara, kira-kira siapa WL-nya di ayat ini? Siapa kira-kira? Coba kita belajar bersama-sama. WL-nya siapa? Maskus. Di ayat yang ke-6 ini siapa ini WL-nya? Ada enggak? Betul, ya. Ayahnya siapa? Ayahnya ini Asaf, Yedutun, dan Heman. Singersnya siapa? Ya, Asaf, Yedutun, dan Heman. Ya. Jadi kita mendapati dalam kebenaran firman Tuhan bahwa pelayanan kita ini adalah pelayanan yang memang sudah ditunjukkan di dalam Alkitab, atau pelayanan yang memang dikehendaki Allah untuk kita lakukan bersama-sama. Ya. Kemudian di dalam Roma 12 ayat yang ke-8, dalam bagian ayat ini berkata ada namanya karunia memimpin. Karunia memimpin ini memang kalau secara umum, ya, misalnya kalau di gereja ada gembala sidang dan sebagainya. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan pelayanan kita, khususnya WL, ini pun sangat berhubungan. Ya, jadi kalau kita bisa menjadi WL, singers, dan sebagainya, itu adalah karunia dari Tuhan. Itu adalah talenta yang Tuhan percayakan bagi kita, yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Mari kita lanjut sekarang tentang pengertian worship leaders dan singers. Ya. Yang pertama adalah worship leader. Ya, kalau kita perhatikan dari etimologinya, ya, atau ilmu bahasanya, ya, dari dua kata worship, menyembah, atau dalam bahasa Indonesia sekarang ini menjadi penyembahan. Leader berarti pemimpin. Ya, kalau secara sederhana maka worship leader ini adalah pemimpin penyembahan dalam suatu ibadah. Namun perlu kita mengerti bersama-sama, bukan berarti kalau worship leader itu pemimpin penyembahan dalam suatu ibadah, maka worship leader itu hanya menyembah pada saat ibadah, pada saat jam-jam ibadah khususnya di gereja. Tidak demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang WL bukan hanya sekedar berperan sebagai pemimpin pujian, tetapi worship leader adalah seorang yang menjalani kehidupannya sebagai seorang penyembah. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan taken of role to be a true worshiper, mengambil bagian, mengambil peranan, melakukan penyembahan itu sebagai gaya hidup sebagai orang percaya. Nah, berbicara tentang penyembahan, saya sarankan untuk saudara membaca bukunya Dr. Rick Warren, ya, tentang hidup yang digerakkan pada tujuan. Karena pada buku itu ada bagian yang membahas bahwa kita ini dipanggil menjadi seorang penyembah. Dan salah satu kutipan dari bagian dipanggil menjadi penyembah itu berkata bahwa penyembahan itu lebih dari nyanyian. Penyembahan itu lebih dari musik. Penyembahan itu lebih, kalau dikaitkan dengan pelayanan kita, lebih dari sekedar kita menjadi WL atau menjadi singers. Karena apa?
Karena penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Apapun aktivitas kita sehari-hari itu merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau di antara saudara masih dalam masa studi, maka studi itu juga merupakan bagian untuk menyembah Tuhan. Saudara yang sudah bekerja itu adalah bagian dari kita menyembah Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, itu kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, dan itulah yang disebut penyembahan. Sebab kalau penyembahan itu hanya dibatasi tentang memuji, tentang menyanyi, tentang musik, maka kita akan mengatakan seorang wanita yang berdosa yang datang membawa buli-buli pualam dan mencurahkannya kepada Tuhan Yesus, buli-buli pualam minyak, maka kita tidak akan menyebutnya sebagai penyembahan. Kalau penyembahan itu dibatasi hanya tentang menyanyi, musik, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh wanita itu ketika dia mencurahkan minyak kepada Tuhan Yesus, bahkan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, itu adalah penyembahan. Ketika saudara sekali lagi yang masih dalam studi belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah penyembahan bagi Tuhan. Ketika kita bekerja, kita juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini aku persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Itu adalah penyembahan. Ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, apapun yang ada dalam hati kita, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kembali ke tentang WL, maka dia harus senantiasa hidup di dalam doa. Yohanes 4 ayat yang ke-23 tadi kita sudah menyinggungnya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh bukan berarti dibatasi menyembah dalam bahasa roh, tidak hanya demikian, tapi menyembah di dalam roh itu berarti penyembahan yang keluar dari hati yang terdalam, penyembahan yang dihasilkan dari sebuah kemurnian hati. Itu adalah menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh itu juga berarti penyembahan yang tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Kalau kita membaca dalam Yohanes 4 ayat 23, pada saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Dan wanita Samaria itu berkata, kami menyembah di gunung ini, di gunung Gerizim, karena orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus berkata, sudah tiba saatnya bahwa orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi dengan tempat dan waktu, tidak dibatasi dengan jadwal-jadwal ibadah. Dimanapun, kapanpun kita berada, itu adalah saat untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan setiap hari. Filipi 2 ayat 13 dan 15. Kemudian pengertian singers, ya kalau kembali dilihat dari bahasanya, singers itu kata dasarnya apa? Sing, ya. Lalu ada akhiran ERS, itu menunjukkan apa yang dikerjakan, dan itu menunjukkan jamak, ya. Kalau diartikan secara sederhana, singers itu para pemuji yang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan dalam hal ini adalah orang-orang khusus. Oleh sebab itu, seorang singers dalam ibadah haruslah seorang penyembah Allah, worshiper. Intinya sama dengan WL, bahwa penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita, tidak dibatasi dengan apapun. Setiap saat membangun kehidupan
penyembahannya bagi Tuhan. Mari kita lanjut sekarang tentang kehidupan rohani worship leaders. Ya, kehidupan rohani worship leader dan singers. Mungkin ada beberapa orang atau banyak orang yang kadang bertanya dalam pelayanan kita sebagai tim pujian penyembahan, yang lebih penting itu mana? Kehidupan rohani atau kualitas secara teknik? Ya, kadang ini dipertentangkan, ya, mana yang lebih penting. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa kehidupan rohani dan kualitas teknik itu bagaikan mata uang ini, ya, bagaikan dua sisi mata uang. Ya. Nah, saya membawa uang berapa ini? 500 juta. Ya. 500 rupiah. Lah, menurut kita ini mana yang lebih penting? Kita tidak bisa mengatakan ya, oh yang lebih penting ini yang ada angkanya 500, karena ini menunjukkan nilainya. Ya, mungkin ada yang berkata, oh yang lebih penting ini yang gambar pahlawan ini, ya, karena ini sangat bersejarah misalnya. Ada lambang Pancasila juga, ini yang lebih penting. Tidak bisa. Ya. Ketika kita menggunakan uang ini, maka kedua sisi mata uang ini kita berikan atau kita terima. Kita tidak bisa, oh saya bagian ini saja, saya yang ini, saya lebih suka yang ini. Tidak bisa. Tapi dua-duanya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan kehidupan rohani dan kualitas secara teknik sebagai seorang WL dan singers. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas rohani ini sangat menentukan bagaimana kita nanti melayani Tuhan. Kualitas rohani ini juga sangat menentukan bagaimana mutu pelayanan kita nanti. Dan kualitas rohani inilah yang menjadi visi, menjadi tujuan kita di dalam melayani Tuhan. Kualitas rohani ini juga menjadi energi penggerak kita, yang menggerakkan kita di dalam melayani Tuhan secara umum atau secara khusus sebagai WL dan singers ini adalah kualitas-kualitas rohani ini. Ini yang membuat kita mengasihi Tuhan. Ini yang membuat kita tahu bahwa tujuan kita di dalam pelayanan hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama apa kualitas-kualitas kehidupan rohani seorang worship leader dan singers. Yang pertama adalah lahir baru. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Efesus 4 ayat 21 sampai 32 berkata, atau intinya adalah agar kita menanggalkan manusia lama kita dan terus memperbaharui kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya menghasilkan buah-buah pertobatan seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, ada kasih, ada sukacita, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk setiap kita yang mau ambil bagian di dalam pelayanan WL dan singers ini atau tim pujian, sebaiknya, atau kalau gereja ini mungkin diharuskan ya Bu ya, mungkin diharuskan ya, diharuskan untuk terlebih dahulu dibaptis. Ya. Dibaptis ini bukan masalah sudah diselamkan atau belum, bukan. Tetapi ketika dibaptis itu kan ada katekisasi, ya, pelajaran baptisan
Nah, saudara diarahkan apa artinya beriman kepada Tuhan Yesus itu. Apa yang terjadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan apa yang kita lakukan, harus kita lakukan sesudah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kelahiran baru ini tidak mungkin terjadi kalau seseorang belum beriman kepada Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dan dibuktikan dengan satu tanda, yaitu dibaptis secara selalu. Jadi bukan baptisannya itu yang membuat kita lahir baru, ya, tetapi penyerahan hidup kita, iman kita kepada Tuhan Yesus yang membuat kita lahir baru. Apa buktinya bahwa kita sudah lahir baru? Kalau sesuai dengan Efesus 4 ayat 21 sampai 32 itu, buktinya adalah kita semakin ingin meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Kita mungkin punya masa lalu yang tidak baik dan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah itu menjadi masa lalu kita, menjadi manusia lama kita yang semakin kita tanggalkan. Dan meskipun sampai detik ini kita mungkin belum sempurna, belum katakanlah 100% sesuai dengan firman Tuhan, tapi kalau kita memiliki keinginan dan kemauan untuk hari demi hari diperbaharui di dalam Tuhan, maka pembaharuan dari Tuhan itu akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau dulu kita gampang emosi, ya, meledak-ledak, ya, walaupun tidak lebaran meledak-ledak kayak mercon. Tapi hari ini mungkin ya kita masih marah, tapi tidak seperti mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu misalnya seperti itu. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Sudah menunjukkan kita mengalami kelahiran baru dari Tuhan. Nah, kita masing-masing bisa introspeksi, ya. Kalau saudara semakin menyadari, semakin mengerti bahwa hidup yang lama itu sia-sia, hidup yang lama itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang lama itu mendukakan hati Tuhan, maka kita akan bertobat, kita akan melakukan yang namanya, kalau bahasa Yunaninya itu metanoia. Metanoia itu apa? Diperbaharui cara berpikir kita. Dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan membawa kita semakin mengalami kebenaran ilahi dalam kehidupan kita. Memiliki karakter Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Intinya apa di bagian ayat ini? Yaitu merendahkan diri dan taat. Bahkan kalau kita meneladani seperti yang Tuhan Yesus lakukan itu, taat sampai mati. Bagaimana menerapkan taat sampai mati ini? Seperti dalam Efesus 4 tadi, bahwa kita mematikan manusia kita yang lama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian selalu semangat untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata bagaimana, saudara? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, saudara, luar biasa ya. Sore hari ini hujan. Nah, hujannya kalau seperti ini membuat kita lemes ya. Kalau hujannya bres gitu, tidak masalah. Tapi rintik. Kadang membuat kita tidak semangat ya. Nah, khususnya di saya pribadi ya, mau sharing sebentar. Di bulan ini sebetulnya tugas saya itu banyak dan cukup melelahkan. Yang pertama, saya ditunjuk sebagai koordinator untuk membuat soal PTS agama Kristen yang seminggu yang lalu. Ya. Waduh, saya belum, ya kalau membuat sebagai guru
kelas biasa, ya sudah. Tapi kalau ini untuk Kecamatan Ambarawa baru kali itu, ya. Jadi wah ini memerlukan pemikiran yang cukup dalam, ya, cukup ekstra energi, sampai saya ngelembur beberapa kali membuat itu, mengedit dan sebagainya. Yang kedua, pada bulan ini juga saya harus mempersiapkan bahan pemuritan untuk jemaat di GBI Ambarawa. Waduh, lembur lagi. Lalu kebetulan juga ada pelayanan ini, ya. Juga tiap minggu kebetulan juga pas pelayanan semua. Wah ini harus ekstra energi, harus mendorong diri sendiri tetap semangat. Apa yang membuat saya pribadi semangat? Saya bisa semangat itu ketika saya berpikir bahwa ketika ada kesempatan untuk melayani, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipercayakan dalam hidup kita, ketika kita berpikir ini kesempatan dari Tuhan, ini anugerah dari Tuhan, pasti kita akan semangat, pasti kita akan mendorong diri kita sendiri. Ayo semangat, ayo lakukan yang sebaik mungkin. Nah, sehingga kita akan terus melayani Tuhan, menyala-nyala. Mengapa kita bisa menyala-nyala di dalam Tuhan? Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 bagian B berkata, janganlah kita mabuk anggur. Artinya apa? Janganlah kita dikuasai oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi biarlah kita dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian hidup dalam doa dan penyembahan yang benar setiap hari. Kembali kita belajar di Yohanes 4 ayat 23, ya, Efesus 5 ayat 19 sampai 20, ya, naikkan nyanyian, naikkan ucapan syukur. Selanjutnya adalah mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku artinya apa? Ialah firman Tuhan itu yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan itu juga berarti kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Matius 13 ayat 23 berkata, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka benih firman Tuhan itu akan berbuah berkali-kali lipat. 2 Timotius 3 ayat 14 ayat 17, ya. Pada bagian pertama dikatakan bahwa Timotius itu sejak kecil sudah belajar, sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mendorong kepada Timotius untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dorongan dari Rasul Paulus ini juga ditujukan kepada kita, agar kita terus belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir adalah berusaha untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Berusaha. Mungkin kadangkala ada satu salah pengertian, ya, bahwa seakan-akan kita sebagai orang percaya itu pasif. Wah, nanti Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengadakan mujizat sehingga hidup kita berubah. Nah, ini pemikiran yang pasif. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita memang mengandalkan Tuhan. Memang hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga mau melihat bagaimana respon kita kepada Tuhan. Bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika respon kita bertemu dengan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami perubahan hidup. Kita akan semakin hidup di dalam kekudusan. Mengapa? Ibrani 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan.
tidak bisa melihat Tuhan. Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 ya, intinya adalah siapa yang boleh naik dalam gunung Allah, atau siapa yang bisa bertemu dengan Allah, bisa mengalami hadirat Allah, bisa mengalami perjumpaan Allah. Dialah, kalau diintikan, dialah yang menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, hendaklah kita kudus sebab Allah kita adalah kudus. Nah, sekarang selanjutnya adalah kualitas teknik worship leaders dan singers. Ya, ada beberapa kualitas teknis yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Namun ini baru secara umum. Ya. Nanti tentang apa kode-kode dan sebagainya, nanti tentang bagaimana menyusun lagu, ya. Nanti bagaimana memimpin pujian, sikap berdiri, making, ya, itu harus bagaimana, itu nanti, ya. Tapi kita belajar yang umum dulu. Yang pertama adalah memiliki talenta vokal yang cukup baik. Ya, cukup baik ini artinya apa? Kalau secara mudahnya itu enak didengar. Ya. Kemudian secara umum juga tidak false ketika menyanyi. Ya. Jadi kalau menyanyi dengan nada dasar C, ya, maka nadanya ini tidak akan lari ke nada dasar yang lain. Ya, seperti tadi ya. Kita tadi menyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Ya. Ini berarti tidak false. Ya. Tapi kalau nyanyiannya seperti ini, saya malah susah nyontohkan yang false. Malah mikir. Karena kalau begitu teng gitu ya sudah. Jadi, ya. Misalnya gitu. Ku nyanyi haleluya. Nah misalnya gini. Jadi sebetulnya tidak false ya, tapi hanya suara lain. Tapi kira-kira enak didengar apa enggak ini seperti ini? Nah enak ya. Ya. Jadi ini akan sangat mengganggu. Ya. Karena begini, ini perlu kita perhatikan ya. Kalau misalnya ini saya sore hari ini kebetulan sebagai pembicara ya. Kalau saya ngomong salah, itu mungkin terdengar lucu. Ya. Misalnya harusnya saya ngomong partisipasi. Tapi karena partisi sapi, wah masih lucu, wah tertawa. Ya. Tapi beda kalau kita misalnya menyanyi, tapi salah, ya, false, ya, tidak sesuai ketukan dan sebagainya. Nanti bukannya orang itu tertawa, tapi apa tuh gitu ya. Suaranya kok koyong ini, iki piye tuh ya. Seakan-akan kemudian menimbulkan sedikit kekacauan. Ya. Nah ini bedanya antara pembicara dan ketika kita menyanyi. Ya. Kalau kita menyanyi false, ya, atau kalau bahasa-bahasanya juri Indonesian Idol itu pici, itu enggak enak. Ya. Didengar, waduh. Ya. Karena apa? Dalam sejarah yang dikasih Tuhan, semua orang itu walaupun tidak bisa menyanyi dengan baik, tapi mereka suka mendengar nyanyian atau musik yang baik. Betul atau tidak? Iya. Bapak kita ya, walaupun suaranya kemana-mana, tapi kalau cari lagu-lagu di radio itu, pasti cari-cari, penyanyinya api. Nanti kalau penyanyinya kok elek, ganti gelombang. Karena apa? Karena kita walaupun mungkin suaranya tidak baik, ya, bahkan tidak bisa menyanyi, tapi inginnya mendengar nyanyian yang enak, nyanyian yang bagus. Ya. Sebab itu kita sebagai WL dan singers
kita perlu memiliki kualitas vokal yang cukup baik. Ya, tidak perlu seperti juara Indonesian Idol atau siapa. Tidak perlu harus kualitasnya seperti itu. Ya, puji Tuhan. Tetapi kalau kita semakin hari semakin mau belajar, berlatih dan sebagainya, talenta dari Tuhan itu akan semakin baik, semakin bagus. Nah, ini saya mau kesaksian ya. Dulu ketika saya di SD Pedalangan sama seperti Mas Kus itu, ketika saya kelas 5 ya, itu ada pelajaran menyanyi. Tiap murid di absen satu-satu maju nyanyi ya. Teman saya namanya Sopiatun itu cilik gitu ya, nyanyi ya, maju gitu. Wah, lagunya kok pasmen dengan genjrengannya. Bukit berbunga, nah, lagu-lagu waktu itu kan seperti itu. HP ya. Ketika saya di absen, Budi Listio, wah maju. Ya. Guru saya Pak Tris itu masih ya, itu pintar gitar ya mas ya. Udah genjreng. Saya mau nyanyi itu kok ora iso ngepaske dengan gitarnya itu. Ya. Nah, tapi ini namanya talenta ya, namanya karunia dari Tuhan. Sampai bertahun-tahun saya itu satu alat musik pun belum punya. Ya, gitar, kopong, ya, genjrengan aja tidak punya. Tapi mengapa sekarang bisa memainkan beberapa instrumen alat musik? Itu yang pertama, talenta dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Tetapi juga saya mau mengembangkannya. Nah, kalau cerita ke zaman dulu ya, dulu ketika sudah doa pagi di sini, ya, dulu waktu itu masih organ itu ya, yang kotak coklat gitu ya. Jadi sudah doa pagi di sini, semua kebanyakan sudah pulang, lalu saya belajar sendiri itu organ ya, belajar ya. Kalau kesulitan saya berdoa, Tuhan ini piye ini kok angel men. Saya berdoa. Tapi saya bukan hanya berdoa, tapi juga belajar. Belajarnya apa? Melalui pendengaran. Oh, dia mainnya bagus. Kalau dia bisa saya dekati, bisa saya tanya-tanya, saya tanya, ini mainmu kok bagus, caranya bagaimana dan sebagainya. Ya. Pernah ada seorang pianis mainnya bagus, ya, lalu wah aku mbak ditolongi, saya diajari main, wah hanya diajari, gue mainnya itu yo gini, wah kok mau gini. Tapi saya mau tetap belajar, ya, akhirnya bisa. Artinya apa? Kalau kita mau mengembangkan itu bisa, apalagi saudara sudah diberikan modalnya dari Tuhan, tinggal mengembangkan. Ya. Mengapa? Coba kita lihat lagi ya di 1 Tawarikh 25 ayat 7. 1 Tawarikh 25 ayat 7. Nah, dikatakan firman Tuhan, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah apa? Dilatih. Berarti ada latihan. Kemudian karena dilatih, mereka sekalian menjadi apa? Ahli seni. Jadi bukan langsung jadi ahli, tapi ada latihan. Ya kadang di komentar-komentar olahraga itu saya seringkali membacanya. Saya senang membaca komentar para pelatih olahraga. Ya. Tadi saya membaca komentarnya pemain dari Manchester City. Intinya apa? Mereka saat ini kan kalau saudara suka nonton sepak bola, ya, Inggris itu mereka saat ini kan peringkat 1. Ya. Nah, mengapa mereka peringkat 1? Dikatakan pemain itu, ya ini karena kami dihasilkan dari latihan. Ya, dikatakan kalau kita sering berkata apa?
latihan itu hasil tidak pernah ya, tidak pernah ya, seperti itu tadi apa tuh. Hasil itu karena latihan, hasil yang bagus karena latihan yang bagus, hasil yang sangat bagus karena latihan yang sangat keras. Perlu berlatih. Kemudian yang kedua, mengerti pengetahuan dasar tentang musik. Ya, ada nada dasar. Ya, nada dasar itu ada C, D, E, F, G dan sebagainya. Kemudian ada nada kromatis. Nada kromatis itu biasanya nilainya setengah. Kalau C kromatis berarti C crash, ya, atau kita menyebutnya cis dan sebagainya. Ini perlu kita mengerti. Ya, kemudian kita juga bisa, walaupun belum atau tidak bisa bermain musik, kita bisa merasakan nuansa chord mayor minor. Misalnya ini mayor ya, nuansanya itu seperti ini. Ya, gembira, semangat dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau minor, ya. Nah, nuansanya seperti ini, ya, ke melankolis, ya, sedih dan sebagainya. Ya, bisa merasakan seperti itu. Ya. Kemudian juga kita mengetahui dasar tentang simbol instruksi. Ya. Misalnya kalau seperti ini apa berarti biasanya? Dari awal ya, dari awal. Kalau seperti ini biasanya apa? Overtone, ya. Jangan salah paham, kalau diginikan berarti aku apik, aku apik. Bukan, ini overtone, ya. Seperti itu, ya. Nah, nanti kita detailnya nanti ya, pas teknik nanti, ya. Nah, saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur 33 ayat 3. Ini luar biasa, ya. Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru dan apa? Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Inggris, petiklah kecapi baik-baik itu play skillfully, ya. Mainkan dengan penuh keahlian. Ya. Jadi pelayanan kita ini luar biasa. Karena apa? Tidak sembarangan, ya. Karena ternyata ada kualitas-kualitas teknik yang perlu kita miliki bersama-sama dan kita perlu terus maju di dalamnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah, ini khususnya WL ya, mampu memimpin pujian dan penyembahan dengan baik. Tumbuhkan rasa percaya diri, berusaha untuk meminimalisasi rasa gugup dan grogi. Kalau saudara memimpin pujian itu masih grogi atau tidak grogi sama sekali? Ya. Kalau saya secara pribadi, walaupun sudah berkali-kali memimpin pujian, tapi saat memimpin pujian, ya kebetulan tadi juga memimpin pujian, tetap masih ada groginya, ya, masih ada sedikit gugup-gugupnya, ya, masih berpikir nanti gimana, ya. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kita mengatasinya, menanganinya, ya, apapun bentuk pelayanan itu, kalau saya pribadi kadang-kadang masih ada groginya, ya. Berkhotbah juga masih ada groginya. Tapi kalau saya pribadi ya, perasaan gugup grogi itu kalau saya bersyukur. Bersyukurnya apa? Saya kemudian tidak terlalu mengandalkan diri saya sendiri. Oh, saya sudah biasa, saya sudah mungkin pinter dan sebagainya. Itu membuat saya semakin bergantung kepada Tuhan, semakin, oh Tuhan, tolong saya Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Kalau saya pribadi ya seperti itu. Karena begini saudara, kalau misalnya kita terlalu percaya diri itu juga bahaya. Terlalu percaya diri ini juga akan membuat kita kemudian mungkin bisa terlalu mengandalkan diri kita sendiri dan kemudian kehilangan arah
tujuan untuk apa kita melayani Tuhan. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik melalui penggunaan kata-kata yang positif untuk menguatkan iman, membangun kehidupan rohani jemaat yang sedang dilayani. Ini juga perlu latihan, ya, perlu pembiasaan. Ya. Karena kalau tidak terbiasa, kadang terbalik-balik. Ya. Dulu ketika kami kuliah itu, ya, Pak, ada salah seorang teman itu yang cerita, wah, ada orang ketika memberi salam itu seperti ini. Harusnya kan gini ya, salam saudara, ya. Salam saudara, haleluya, untuk kemuliaan Tuhan, ya, tapi malah terbalik, salam Tuhan. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa belajar dan sebagainya, hal-hal seperti ini semakin hari akan semakin berkurang. Ya. Kemudian mencari dan mengembangkan perbendaharaan lagu, pujian. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Saya itu di rumah itu punya beberapa buku pujian. Ya, ada kurang lebih berapa ya? 5 atau lebih dari itu. Ya. Kemudian juga ada lagu-lagu yang sengaja saya kumpulkan. Ya. Kemudian belajar untuk menghafal lirik. Nah, kebetulan tadi saya menyanyikan pujian baru. Ya, mungkin saudara ada yang sudah tahu. Immanuel. Kau kuatkan dan ku bertahan. Terus? Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Nah, mungkin saudara sudah berapa kali ya menyanyikan ini sehingga sudah hafal. Tapi bagi saya baru tadi menyanyikannya ketika mimpin pujian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus menghafal. Pertama dengar versi aslinya itu bagaimana. Kemudian karena tadi pujiannya versi akustik, maka saya cari yang versi akustik itu bagaimana. Saya lalu menghafalkan. Kalau belum hafal, setel lagi. Ya, saya baca liriknya dan sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlu tahu ya, atau berprinsip bahwa LCD ini hanya alat bantu. LCD dan monitornya itu sebagai alat bantu. Maksudnya apa? Jangan kita bergantung kepada tampilan di LCD itu. Walaupun LCD ini dan monitornya sangat membantu, tapi bagi kita WL singers, masalah lirik ini perlu kita kuasai. Supaya kalau kita hanya bergantung kepada LCD, apa yang terjadi? Kalau ada gangguan, ada trouble, ya kadang LCD-nya itu kan mati. Nah, kalau misalnya kita tidak hafal, apa yang terjadi? Akan berhenti di tengah jalan. Ya. Pernah enggak kira-kira seperti itu? Ya, pernah seperti itu ya. Nah, apalagi sekarang ini kan mungkin saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan online kan di shooting. Ya. Di shooting itu fokusnya harus kepada apa? Kamera. Ya. Kalau kameranya di tengah, lalu LCD-nya misalnya di samping kanan, maka nanti ketika kita di shooting, kita hanya tertuju kepada LCD, maka tampilannya di shootingan itu tidak akan baik. Ya. Kita akan dilihat tuh, sedikit lirik ke kanan, ya, lirik ke kanan, ya. Kurang baik. Ya. Oleh sebab itu kuasai liriknya. Liriknya itu apa? Syairnya kuasai. Karena apa? Yang kedua, pujian zaman sekarang ini baitnya itu banyak, ya.
tidak seperti pujian-pujian zaman dulu. Ya, kalau pujian zaman dulu itu kadang satu kalimat itu diulang-ulang. Yang contoh paling gampang apa? Haleluya 12 kali. Kalau saudara haleluya 12 kali saja sampai tidak hafal ya keterlaluan. Haleluya 12 kali ya. Lalu ada apa? Langitnya, salibnya teramat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Kalau lirik-lirik zaman dulu pendek-pendek, tapi kalau sekarang baitnya aja bisa lebih dari satu. Seperti tadi ya, pujian Immanuel itu ada 2 bait, baru kemudian masuk ke ref atau ke chorus ya. Nah, ini perlu dihafalkan ya. Nah, inilah kualitas-kualitas teknik yang perlu dimiliki oleh worship leader dan singers ya. Sekali lagi ini baru secara umum. Nanti kalau detailnya kita akan belajar lebih jauh ya. Nah, akhirnya apa? Mari kita menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Saya kira untuk sore hari ini cukup ya. Mungkin ada pertanyaan atau mau ya, cukup ya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan kita akan bertemu besok tanggal berapa? 14 ya, tanggal 14. Nah, ini juga bagi saya harus semangat. Karena apa? Jumat Sabtu itu saya di Tasikmalaya, jadi nanti minggunya baru sampai di sini. Saya percaya saudara juga tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Maria Hermanis. Jadi terima kasih buat Bapak Budi yang sudah memberikan pembekalan buat kita sesi pertama. Dari dasar-dasar firman Tuhan, ternyata untuk menjadi seorang WL, seorang singer tidak cukup hanya suara. Tadi digambarkan seperti mata uang yang memiliki 2 sisi. Angka nilai uang atau gambar sama-sama dua-duanya penting. Jadi memiliki kemampuan dalam olah vokal itu penting, tetapi juga disertai dengan pengetahuan tentang kerohanian itu juga sangat penting. Kehidupan yang berintegritas. Jadi tadi dikatakan seorang pemimpin WL atau pemimpin pujian atau singer tidak cukup hanya bisa menyanyi, tetapi kehidupannya dia harus benar-benar menjadi seorang penyembah. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita akan ketemu lagi masih 3 sesi ke depan. Dan besok Minggu kita jam 6. Ini tadi agak molor sedikit karena hujan ya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Ada beberapa yang memang pamit. Dan besok Minggu akan hadir, mestinya lebih banyak dari malam ini Mas Budi. Tuhan berkati. Dan saya bersyukur secara rohani Mas Budi ini anak rohani saya. Kenapa? Karena dia pernah beribadah di tempat ini zamannya Pak Sadra. Jadi seperti tadi disaksikan, dia tidak punya istilahnya itu semua karunia Tuhan. Jadi kalau dia habis doa pagi dulu jam 4:30 sampai 5:30, dia jam 4 sudah sampai gereja. Rumahnya sana Nemplak. Jam 4 sudah sampai gereja pasti nomor 1. Setelah selesai kami doa pagi 5:30, dia latihan sendiri. 1 jam, 1,5 jam setiap hari. Lalu dia adalah salah satu anak kesayangan suami saya yang tidak pergi kemana-mana pelayanan, tidak pergi seminar, tidak pergi kemana-mana. Nanti kalau pulang nginep di gereja, gerejanya masih pergumulan berat, jadi dia ditidurkan di gereja ini. Ini mimbar di gereja, saya beserta suami dan 2 anak hanya 1 kamar di sini.
Dan oleh kemurahan Tuhan, kalau Bapak Ibu sekarang ada di tempat ini dalam kondisi seperti ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan ketika dia pamit untuk ke Ambarawa melayani, dan saya pandang itu gereja yang lebih juga memberikan dia satu langkah untuk lebih baik, lebih maju, kami merestuinya. Kami merestuinya, dia menjadi pengerja di Ambarawa dan sekarang menjadi hamba Tuhan, dan tadi disaksikan bakat karunia talentanya terus berkembang dan bisa menjadi berkat bagi banyak gereja. Tuhan berkati Mas Timbut, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup dulu dalam doa. Setelah kita tutup dalam doa, kita akan foto bersama. Kan Tuhan Yesus begitu. Biasanya setiap acara ya ramah-tamah terus foto bersama kan seperti itu. Kita akan juga mengikuti cara Tuhan Yesus ya. Foto bersama ini tujuannya untuk absen. Karena besok Minggu dan selanjutnya kita akan di absen ya. Kita akan di absen. Jadi doa penutup dulu baru kita foto bersama. Pak Gagu dimohon maju ke depan, tutup dalam doa mengucap syukur dan menyerahkan untuk pertemuan kita besok Minggu yang akan datang. Jadi masih 3 pertemuan nanti adik-adik Bapak Ibu akan diajari untuk tekniknya. Tadi dikatakan cara berdiri, cara berpakaian, ekspresi kita, ya untuk singer itu sangat mendukung banget. Jadi tidak bisa waktu singer kita jagadut, tahu jagadut, cemberut, lalu kita main HP waktu latihan itu tidak bisa. HP ini hanya penunjang, jadi harus sungguh-sungguh. Dari latihan tadi kita sungguh-sungguh, maka akan menjadi pemuji yang luar biasa. Tuhan berkati. Dipersilakan Pak Gagu mengucap syukur, dan kita akan kembali lagi besok Minggu jam 6. Tuhan berkati. Baik. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan pada setiap kami, sehingga Tuhan mempersiapkan diri kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik itu sebagai WL dan singers, semuanya apa yang kami punya, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami mau belajar, kalau kami mau terus berusaha, maka kami yakin dan percaya Roh yang akan memberikan kemampuan kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari atau apa yang kami latihkan, itu semua akan menambahkan kapasitas dalam pelayanan kami. Terima kasih atas setiap pembekalan yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu, di mana sore hari ini kami boleh belajar mengenal dari dasar-dasar pelayanan untuk WL dan singers, sehingga untuk kedepannya kami boleh belajar lebih jauh lagi dalam setiap apa yang kegiatan kami akan lakukan, dan terus khususnya untuk pelayanan dalam setiap pelayanan kami di gereja kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan satu perkembangan baru atau satu kemampuan kepada kami untuk kami bisa mengerti bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan bukan semata-mata hanya berbekal kepandaian atau suara yang bagus saja, tetapi semuanya juga berdasarkan melalui kebenaran hidup di dalam hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua yang sudah hadir pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus memakai kami, menguatkan kami, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kehidupan kami boleh terus melayani Tuhan dengan baik. Untuk rekan-rekan kami yang belum bisa hadir, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu juga. Engkau menolong mereka, dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dan segala permohonan kami ini di dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan terus membawa kehidupan kami, menjalani hari-hari ke depan kami, pelayanan kami, dan apapun itu yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Haleluya.